Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hasibuan, semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Fisikolinguistik, yang mana pembahasannya tentang bahasa Indonesia. Pembahasan yang pertama tentang subdisiplin Fisikolinguistik. Subdisiplin Fisikolinguistik terbagi dua, yang pertama linguistik dan yang kedua fisikologi. Pengertian linguistik merupakan ilmu bahasa yang mengambil bahasa sebagai objek penelitiannya, dan yang kedua fisikologi. Fisikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, sebagaimana tingkah laku manusia sebagaimana seorang manusia melakukan praktiknya. Jadi, pengertian fisikolinguistik. Fisikolinguistik merupakan salah satu kajian dalam ilmu linguistik yang memperoleh bahasa, pemahaman bahasa, dan produksi bahasa. Pembahasan yang kedua tentang membuat narasi. Narasi merupakan bentuk paragraf yang berisi uraian cerita tentang sesuatu. Dan narasi juga memiliki unsur-unsur. Unsur yang pertama, tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya seperti pembuatan judul sebuah karangan. Dan unsur yang kedua, latar. Latar merupakan kegiatan tentang tempat dan waktu, suasana terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah karya sastra. Misalnya, latar tempat di dalam cerpen tersebut terdapat dalam sebuah rumah. Dan yang ketiga, penokohan. Penokohan merupakan pelukisan gambaran yang jelas tentang seorang yang ditampilkan dalam sebuah cerpen atau cerita. Misalnya dalam sebuah cerpen. Dan yang keempat, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang direkam di dalam dan yang berjalannya sebuah cerita sehingga menggerakkan jalan cerita mulai dari akhir, awal, dan tengah cerita. Pembahasan yang selanjutnya, konsep dasar fisikolinguistik, mentalistik, behavioristik, dan kognitif. Pengertian linguistik. Pengertian fisikolinguistik. Fisikolinguistik merupakan salah satu kajian dalam ilmu linguistik yang memperoleh bahasa, pemahaman bahasa, dan produksi bahasa. Sedangkan mentalistik merupakan seni pertunjukan di mana para praktis yang dikenal sebagai mentalis muncul untuk menunjukkan kemampuan mental atau intuitif yang sangat berkembang. Selanjutnya, behavioristik. Behavioristik merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan proses. Yang terakhir, kognitif. Kognitif merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan ingatan seseorang memperoleh pengetahuannya. Jadi cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.